Halo sahabat Alur, lifestyle Korea memang gak ada habisnya ya. Ada-ada saja yang menjadi tren. Salah satunya tren mukbang. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, sahabat Alur jangan lupa untuk di-like, komen, dan share video ini. Juga jangan lupa untuk di-subscribe Alur Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, mukbang adalah salah satu tren makan unik asal Korea Selatan yang sudah populer sejak tahun 2010. Istilah mukbang sendiri diambil dari kata mukda atau makan dan mangsong atau siaran. Hal ini dapat disimpulkan jika mukbang diartikan sebagai tayangan seseorang yang tengah menyantap makanan. Akhir-akhir ini, mukbang juga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti banyaknya para YouTuber mukbang yang bermunculan. Kini menjadi YouTuber mukbang bahkan menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Banyak dari mereka yang mampu menghasilkan uang hingga ratusan juta hanya dengan menampilkan video siaran makan mereka. Lantas, mengapa mukbang bisa begitu sangat populer? Bagi sebagian besar orang, terlebih mereka yang gemar makan, konten mukbang sangatlah menarik untuk ditonton. Sebagian orang mengaku merasa terwakili untuk makan setelah menonton mukbang. Namun, sebagian orang juga mengatakan mereka menonton video mukbang untuk menambah nafsu makan. Sahabat Alur, tahu gak sih bagaimana awal mula mukbang menjadi suatu tren? Mukbang sendiri tercipta sebenarnya berawal dari kisah yang cukup sedih. Di Korea Selatan, orang tidak terbiasa untuk makan sendiri. Mereka yang makan sendirian akan dianggap aneh dan menyedihkan. Maka dari itu, mencari teman makan secara online dengan menonton atau mengadakan konten ini dianggap sebagai pilihan terbaik bagi mereka yang sedang tidak memiliki teman makan. Siaran makan semacam ini ternyata menjadi sumber penghasilan yang cukup besar bagi YouTuber mukbang. Di Korea sendiri, sudah sejak lama jika pembuat konten mukbang atau yang sering disebut dengan mukbangers atau BJ mukbang bisa menghasilkan uang hingga ratusan juta per bulannya. Mereka awalnya menyiarkan video makannya melalui sebuah aplikasi bernama Afrika TV dan mengandalkan sumbangan sukarela dari penontonnya. Dan herannya, banyak orang yang rela memberikan uangnya cuma-cuma kepada pembuat konten tersebut. Lalu, apa sih manfaat dari tren mukbang ini? Dilansir dari laman Dokter Sehat, ada beberapa manfaat dari tren siaran makan ini. Mukbang juga memberikan beberapa pengaruh bagi penonton dan pelakunya. Di antaranya, 1. Mencegah depresi. Dilihat dari segi psikologis, mukbang dianggap mampu mencegah depresi pada seseorang yang mengalami kesepian. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa memiliki teman makan sehingga tidak lagi kesepian. Mencegah depresi juga dapat mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan nafsu makan. Bagi orang-orang yang memiliki gangguan kehilangan nafsu makan, mukbang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan nafsu makan. Dan yang ketiga, membantu proses diet. Bagi sebagian orang, mukbang juga bisa membantu mereka selama menjalani program dietnya. Sebagian orang akan merasa terwakilkan untuk makan setelah menonton video mukbang. Hal ini tentunya sangat berguna bagi orang yang tengah menjalani program diet. Di balik beberapa manfaat yang dihasilkan dari menonton video mukbang, ada pula beberapa bahaya yang perlu diperhatikan terlebih oleh para pelaku mukbang, yaitu 1. Obesitas. Bagi para pelaku mukbang yang tidak mengimbangi hidupnya dengan berolahraga, hal ini menyebabkan penyakit obesitas pada pelaku mukbang. Obesitas juga dapat menyebabkan penyakit lainnya seperti stroke, serangan jantung, kolesterol, dan resiko penyakit lainnya. Yang kedua,
masalah pencernaan. Bahaya mukbang ini kemungkinan adanya masalah pencernaan. Hal ini dikarenakan sistem pencernaan akan bekerja lebih keras setelah mereka diberi asupan makanan yang berlebih. Makan dengan porsi yang melebihi kapasitas pencernaan kita akan dapat menyebabkan iritasi lambung, naiknya gula darah, hingga terganggunya metabolisme tubuh. Tapi pada pertengahan tahun 2022, para penggemar media sosial mukbang sudah meninggalkan tren tersebut. Kali ini mereka justru menonton sebuah hiburan baru yang menjadi kebalikan dari mukbang, yaitu Sosichua. Penonton yang sudah bosan dengan tren makan yang ekstrim lama-lama meninggalkan video mukbang. Mereka mencari hiburan dengan menonton klip Sosichua atau orang-orang yang kurang nafsu makan dan hanya mengonsumsi sedikit makanan. Istilah Sosichua berasal dari kata sosi yang diterjemahkan menjadi mengonsumsi sejumlah porsi kecil makanan dan akhiran jua yang berarti raja. Sosichua mengacu pada arti raja makan makanan kecil. Tren Sosichua ini fokus pada jumlah makanan yang disantap lebih sedikit atau porsi normal dan makanan dinikmati secara perlahan. Mantan member K-pop 2NE1, Sandara Park, dan selebritas Park So-hyung adalah pembawa acara di salah satu kanal YouTube yang mengunggah tren Sosichua ini. Aturan dalam acara tersebut adalah tidak seorang pun boleh memaksa kedua pembawa acara untuk makan lebih banyak dari yang mereka mau. Dalam video yang mereka unggah, Sandara Park mengaku bahwa dia hampir tidak makan apapun dan hanya mengonsumsi 2 vanilla latte setiap harinya. Idol K-pop itu juga mengaku bahwa ia bisa bertahan hidup dengan hanya mengonsumsi 1 buah pisang dalam sehari. Para ahli bidang medis dan makanan serta nutrisi merekomendasikan orang untuk makan dalam porsi kecil karena memiliki efek anti penuaan dan baik untuk kulit. Untuk melakukan hal ini, tentunya kita harus membiasakan diri memilih makanan. Melakukan hal itu juga memiliki efek positif tidak hanya untuk tubuh, tapi juga untuk lingkungan. Eits, bicara tentang mukbang sebagai tambahan informasi untuk sahabat Alur, data kesehatan yang dipublikasikan oleh psikolog menyebutkan sekitar 70% pelaku mukbang mengalami binge eating disorder atau BID. Ini adalah kondisi ketika orang dengan gangguan makan berlebihan kehilangan kendali atas makannya. Mereka makan makanan dengan porsi besar dan seringkali mengalami obesitas dan kelebihan berat badan. Orang dengan binge eating disorder tidak memiliki jumlah makanan yang tetap. Mereka makan sampai kenyang, mereka cenderung menelan makanan tanpa mengunyahnya. Sejatinya, tren mukbang harus dipandang sebagai perkembangan terkini bagaimana dunia internet memengaruhi pola makan orang dan seolah mendukung gangguan makan. Penting bagi kita untuk menyadari kalau mukbang dapat memengaruhi orang yang sedang berjuang dari gangguan makan. Dan jika menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh ResearchGate, disebutkan kalau mukbang memang memberikan bermacam efek. Kalau dari memotivasi orang, mulai dari memotivasi orang yang malas makan sampai mengurangi kesepian. Di satu sisi, praktek mukbang justru menciptakan masalah buat orang dengan binge eating disorder. Menonton mukbang bisa membuat pengidap gangguan makan untuk mengonsumsi makanan tanpa batas atau memicu kambuhnya pola makan yang hilang kendali. Jadi, sahabat Alur lebih prefer mukbang atau Sosichua nih? Kalau saya pribadi sih, tidak setiap tren harus diikuti. Terkadang menjadi pengamat, kemudian menciptakan filter sendiri untuk hal-hal yang baik ataupun tidak untuk dilakukan, itu penting. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. See you next video.